Kalau di komunitas gua nggak diomongin kan? Di komunitas mah nggak ada, karena ya itu tadi mungkin orang-orang jadinya udah pada tahu kalau Kang Soleh orangnya kayak gitu, kayak nyebelin aja. Jadi sosok yang nyebelin gimana sih rasanya Kang? Beberapa omongan Kang Soleh itu emang kadang benar, emang semuanya sih benar. Tuh kan? Benar, enggak semuanya harus disampein gitu. Justru itu saatnya kita mengubah, Ci. Katakanlah yang benar walau pahit. Halo, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Noise Spesial Semua Salah Soleh. Semua Salah Soleh ini adalah podcast yang dibikin untuk ajang pembuktian saya. Saya mau tahu dari orang-orang. Mereka kan selalu bilang kalau saya ini banyak salahnya, ya. Jadi di sini saya akan cari tahu apa benar semua valid salah saya, atau jangan-jangan kalian dan mereka aja yang nggak suka sama saya. Buat para noise bisa menikmati konten Semua Salah Soleh di YouTube-nya Taulani TV, yang pengen lihat versi videonya ya. Dan yang sedang nonton di Taulani TV YouTube channel yang kemarin baru dihack. Silakan download aplikasi Noise NOICE buat denger full version dari vlog ini, dari podcast ini ya. Bintang tamu kali ini saya lupa kenal dari tahun berapa ya. Pokoknya saya ingat pertama kali lihat dia di TV ya, di Indosiar. Itu pakai kacamata, kemeja kotak-kotak, rambut belah tengah seperti Atik Sebe. Atik Sebe dari kampung. Kalau Atik Sebe asli kan udah di kota. Atik Sebe yang internasional sudah di Amerika. Kalau ini seperti Atik Sebe. Ya sudah tahulah ya, di judul juga ada kan, beri tepuk tangan buat Aci Resti. Hehehe. Kita tuh kenalan kapan sih, Ci? Gue lupa, Ci. Nggak tahu, pokoknya pas awal-awal itu kan masuk Hakor kan, langsung tuh kenalan sama semuanya. Ya itu kita pertama kenal di situ ya, pas lu gabung manajemen ya? Iya, pas pertama kali ketemu yang pas kita makan rame-rame itu Kang kayaknya. Oh itu ya? Gue tuh takut tahu sama Kang Soleh. Kenapa? Karena gue tahu dari awal tuh Kang Soleh orangnya nih kayak gimana ya? Selalu kritik ke orang. Iya, sumpah. Gue nggak selalu ngeritik, Ci. Abis apaan? Ngomentar. Iya sama aja Kang. Emang lu apa ya? Enggak, maksudnya lu gara-gara kejadian apa? Misalnya lu pernah apa yang bikin lu takut sama gua tuh? Nggak tahu kayak gimana ya, dari postingan-postingannya tuh kan Aci kan awalnya kan pas ditawarin masuk Hakor kayak wah ini talent-talentnya nih Aci harus tahu kayak gimana orangnya gitu kan. Jadi ketika gue masuk nanti kayak gue tuh harus tahu sama dia tuh bersikap kayak gimana, mainnya tuh bersikap kayak gimana, pokoknya gue cari tahu. Terus Kang Soleh kayak dari captionnya dari kayaknya kayak takut nih gitu, takut dikomentarin gitu. Terus habis itu caption di IG? Iya, terus habis itu masuk grup, gue tuh takut kayak dibully gitu kan, takut kayak aduh gue takut di ini nih sama senior gitu. Terus tapi ternyata enggak. Terus pas udah menjelang setahun gitu kan, ada yang masuk habis aja siapa ya? Siapa gue lupa ya. Pokoknya Aco. Bang Aco. Iya. Terus kayak ini nih apa namanya kayak udah jadi senior apa? Enggak jadi senior, kayak Aci ngeliatnya Kang Soleh tuh kan bener orangnya ngomentarin orang gitu. Ngeritik orang. Gua mah kalau yang kan gua mah cuma komentarin waktu kan, tapi lu mah udah lucu stand up, jadi gak gua komentarin gitu. Kan ini anak lucu ya udah. Kalau gua mah kalau bagus gua akuin bagus, kalau nggak bagus baru gua komentarin nggak bagus. Aci dulu apa Ardit dulu ya? Ardit dulu kan? Ardit dulu. Nah Aci kayak sempet tuh cerita-cerita sama Ardit.
iya gue nih takut nih gue dikomentarin sama Kang Soleh. Iya emang kalau si Ardit nggak lucu waktu awal-awal kan gue bilang si Ernest ngelihat apa sih dari ini anak. Tuh itu yang Aci takutin. Cuma ganteng doang gue bilang, tapi kan gue pikir oh kayaknya bisa nih jadi pemain sinetron lah. Gitu. Kalau dia nggak sukses jadi stand up comedian, tampangnya ganteng bisa lah. Cuma pas gue lihat dia open mic, lucunya di mana? Takut tuh kan gitu. Itu yang Aci takutin. Aduh, bentar dibilang nggak lucu nih sama dia nih gitu. Tapi waktu pertama ketemu gue, apa image-nya masih serem waktu pertama kali tatap muka? Ya gitu doang, kayak awalnya masih cuek-cuek gitu Kang Soleh kan. Kang Soleh nggak pernah gitu deket sama orang ya, jarang kan? Banyak kayaknya sih. Awal kesini doang kan, gara-gara sering dimusuhin sama orang, dia nggak sukain banyak orang, jadinya kayak gue udah ketawa dia nih biar kelihatan. Banyak kok temen deket gue di kampus. Banyak loh temen deket gue di kampus sampai sekarang masih akrab. Iya, tapi menurut dia kayaknya enggak ada Kang. Akrab. Itu yang aku tuh terus ya, aduh. Tapi ya udah sih, gitu doang. Apa? Yang lu inget dari momen gua sama lu apa, Ci? Kan habis itu baru setahun kita langsung ke Singapura kan, rame-rame tuh, ya kan. Ngobrol-ngobrol gitu-gitu. Kayak kayak anak ke bapaknya gitu. Kayak bapak ke anaknya, Kang Soleh tuh. Kalau ke gua ya, jadi kayak nggak terlalu nyakitin kalau ngomong sebenarnya. Gua mah komentarin. Karena kan lu memang lucu, Ci. Beneran kocak nih anak bagus. Nah, kan gua liat di Indosiar, lucu nih bocah gitu. Gua mah respect kalau yang lucu-lucu, kalau yang nggak bagus emang gua komentarin. Oh, cuman ini ada satu. Apa? Soal ini dulu mantan gua, kayak lu ngapain sih sama dia gitu-gitu. Ya iyalah. Lu kan kayak dimanfaatkan, Ci. Lu kayak Ci udah laki-laki tuh banyak gitu. Gitu. Kang Soleh ke gua tuh kayak bapak ke anaknya. Udah. Ya iya kita juga gemes ngeliatnya. Ci, lu bayarin dia, lu apa udah. Maksudnya ya elah, Ci. Udah. Stop. Nanti saya dimusuhin lagi. Ya enggak kan 2 kali kejadian lu begitu kan. Maksudnya kayak si Aci nih 2 kali begitu kan gemes kita. Iya. Kang Soleh ngerosting gua katanya Aci ini fetishnya membiayai laki-laki. Iya, Aci ini memang senangnya membiayai cowok-cowok miskin. Iya itu. Jadi kalau ada yang mau, enggak sih, udah enggak gitu Kang. Jangan, bagus. Sekarang lu kayaknya sudah memutus lingkaran itu ya. Karena bergaulnya dengan cowok yang nggak miskin. Iya, itu yang harus Aci cari. Ayo Kang, kenalin lagi sama cowok-cowok kaya. Tapi kan orang-orang selalu menganggap gua salah, Ci. Menurut lu salah gua apa, Ci, dalam hidup ini, Ci? Salahnya Kang Soleh tuh terlalu jujur. Maksudnya gimana ya? Nggak bisa ngerem kalau ngomong. Jujur itu jangan dibatasi, Ci. Berani jujur itu baik, kata KPK. Benar. Tapi buat apa kita ngedengerin opini sama orang-orang yang nggak jujur? Gimana sih? Kang, tapi kalau sesuatu yang nggak ada batasnya tuh jadinya bakalannya berantakan juga, Kang. Emang apa yang menurut dulu gua terlalu jujur, Ci? Ya itu tadi, misalkan Kang Soleh punya pendapat tentang orang ini nih. Sama dia dikasih tahu semua nih, kayak hal yang seharusnya kita kagak usah omongin lewat mulut nih, maksudnya ya udah nggak apa-apa, omongin aja di dalam hati gitu. Sama Kang Soleh dikeluarin. Tapi kan yang gua omongin fakta bukan? Fakta. Berarti tidak salah dong. Iya, tapi gimana ya? Kan ada beberapa hal yang maksudnya ya udah kagak usah lu omongin, juga dia udah ngerti gitu. Ya berarti kalau dia udah ngerti tidak apa-apa dong gua omongin. Kan tidak sakit hati harusnya. Iya, tapi kan kaget orangnya. Justru gua membiasakan orang-orang supaya tidak kaget. Tetep aja kaget. Kalau orangnya kagetan mulu. Kaget itu karena tidak terbiasa. Nah, gua hadir untuk membiasakan orang-orang. Nah, masalahnya orang yang ini bisa jadi ya, orang yang ada di hidup dia yang modelannya kayak Kang Soleh doang. Jadi cuman kagetnya sekali, ngerti gak? Kayak nggak berkali-kali. Jadi gimana jadi sebuah kebiasaan gitu. Ya setidaknya ada pengalaman dalam momen dia kaget kan. Jadi ketika nerima itu lagi, oh gue udah pernah mengalami ini. Ya sudah, oh terima kasih Soleh Solihun.
Sudah melatih gue, sudah menyiapkan gue untuk momen ini. Iya sih. Tapi kalau Aci juga sebenarnya ya orangnya ini Kang, nggak kaget sama yang orang-orang kayak Kang Soleh, karena dulu emak gue lebih parah dari Kang Soleh mulutnya. Semua fakta, sampai difitnah juga gitu. Ya kalau gue nggak pernah fitnah. Iya tapi maksudnya yang kayak gitu yang bikin iya juga ya gitu, kayak emak gua, guru gua ada. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang nyebelin kayak Kang Soleh. Emang gua nyebelin? Enggak sih. Lu pernah sebel nggak sama gua? Waktu itu sebel. Apa? Ya itu, maksudnya kayak ini kan pilihan gua. Terus Kang Soleh ngasih tahu emang, tapi Kang Soleh ngasih taunya tuh kayak yang ayo dengerin gua gitu, ngerti gak? Itu kesan lu aja, Ci. Gua ngomong biasa loh, Ci, padahal, Ci. Iya, tahu, tapi kayak terdengarnya tuh, mungkin lagi bucin kali ya. Terdengarnya tuh kayak, apaan sih nih orang tua ngatur-ngatur gitu. Tapi setelah putus lu bener gak omongan gua? Iya. Tau kan? Bukan omongan Kang Soleh doang kan? Iya. Gua tuh ngomong bener, Ci, iya, berarti bener. Ci, nggak pernah salah. Iya bener. Tapi Kang Soleh pernah gak ngomong kayak gitu ke orang yang baru kenal? Maksudnya kan kalau kita kan emang satu manajemen gitu, suka ketemu gitu-gitu. Gua pernah, ya nggak baru-baru kenal amat sih, ya kenal beberapa kali pernah gua ngomong. Terus orangnya gimana? Ya mungkin kan udah tahu gue, jadi dia mesem-mesem doang, mungkin dalam hati udah bete. Iya kan? Ya tapi biarin aja kan. Jangan terlalu dipakai energi buat memikirkan perasaan orang, Ci. Tuh, dia enak ngomong gitu. Orang yang nerimanya itu loh, mana belum tentu gitu punya pemikiran kayak gitu. Pada akhirnya dia bakal sadar omongan gue bener, Ci. Dulu Kamga tahu Kamga kan? Iya tahu. Kamga waktu album pertama keluar kan gue bilang albumnya seperti tangga yang menuju ke bawah. Dia bete kan, terus pas gue ajak jadi bintang tamu di spesial gue, dia bilang dulu gue bete sama omongan Soleh, sakit hati, tapi ternyata gue setelah 12 tahun kemudian gue sadar bahwa omongan Soleh benar. Oh, setelah 12 tahun? Iya, memang butuh waktu, gue tuh visioner, Ci. Orang butuh waktu mencerna omongan gue benar atau enggak. Gue tuh memang ada beberapa tahun di depan. Oh gitu. Jadi orang zaman sekarang belum bisa menerima. Nanti setelah lewat baru yang di Soleh omong itu bener. Jadi mungkin sekarang orang merasa kesal. Berapa tahun kemudian bakal berterima kasih sama gue, Ci. Makasih udah bikin gue kesel gitu. Tapi kan gue mah nggak pernah ada langsung bikin lu selain omongan itu, nggak ada ya? Ntar ya, dipikir-pikir dulu. Orang-orang pernah ngomongin gue nggak, Ci? Sama Siapa? lu, Ci, ngejelek-jelekin gue? Atau marah gitu sama gue? Ada, sepupu gue. Hah? Sepupu gue. Kan ini yang kemarin itu loh, apa namanya? Apa tuh? Pingpong? Tenis? Tenis. Sepupu lu apa? Kayak ini dia, Ci lu satu manajemen sama Soleh-Solehin. Iya. Kenapa sih dia mulutnya gitu banget gitu? Blablabla. Ya, emang dia orangnya gitu, kata gue gitu. Emang dia orangnya gitu. Kayaknya gue kalau misalkan sama dia kesel deh kalau ketemu deh gitu. Langsung. Terus gue kagak ya, dia mah orangnya emang begitu. Ya udah. Terus sekarang dia masih kesel nggak? Nggak tahu. Nggak pernah cerita lagi. Coba WhatsApp deh. Lu masih kesel nggak gitu? Kayaknya kalau dia ketemu dia nggak bakalan ngomong kayak gitu sih, Kang. Iyalah, rata-rata orang yang kesel-kesel di media sosial atau ketemu mah diem aja pasti. Ya gue juga dulu kan gitu, suka ngata-ngatain orang di Twitter, ketemu mah diem sih. Iya, ya kan? Karena kan canggung. Canggung. Masa ngomong, ih lu nyebelin. Iya. Tapi kalau di komunitas gue nggak diomongin kan? Di komunitas mah nggak ada, karena ya itu tadi mungkin orang-orang jadinya udah pada tahu kalau Kang Soleh orangnya kayak gitu, kayak nyebelin aja. Jadi sosok yang nyebelin gimana sih rasanya, Kang? Aduh. Nggak tahu sih, gue tidak merasa nyebelin sih.
Gue merasa orang-orangnya terlalu perasa. Ya Bukan kan, gue yang nyebelin. Orang-orang yang terlalu perasa, Ci. kan mental orang beda-beda, Kang. Ya makanya gue hadir untuk memperkuat mental orang. Tapi itu bukan tugasnya Kang Soleh, emang Kang Soleh psikolog. Ya kan satu orang bisa membuat perubahan, Ci. Nah, kalau dia berubah, kalau dia makin terpuruk, Ya itu urusan dia. curang masa begitu. Aneh banget. Tapi kan gue tuh ngeselin cuma karena kadang-kadang omongan gue bener, Ci. Enggak, Ci. ngeselin. Maksud gue, orang tuh menganggap gue sebel gara-gara omongan gue yang bener. Iya nggak? Iya. Berarti sebenarnya siapa yang nyebelin? Gue nggak nyebelin. Mereka tidak siap menerima kenyataan atau kebenaran yang gue ucapkan, Ci. Nyebelin, Kang. Tetep kayak lu lagi, nih kita lagi tidur nih, lagi tidur siang. Udah nyenyak nih. Ada tukang roti inian tuh, roti atau enggak tukang bak, tau kalau yang berisik banget itu tuh. Nah, lu kayak gitu tuh nyebelin, kita lagi tidur siang nih, pules-pules ya kan, terus lu datang bak gitu kayak lu ngapain gitu, terus kan bisa ngomong pelan-pelan, bak gitu. Ya nggak kedengeran dong kalau ngomong pelan-pelan, masa bak. Ya tapi kan kayak orang-orang yang tukang bak itu membangunkan supaya tidak terlalu lama tidur siangnya. iya kan terserah orang mau tidur siang lama. Kasihan, rumahnya nggak diurus, Ci. Anaknya nangis. So tahu banget rumahnya nggak diurus. Belum sholat asar, Kan nanti ada bablas ke maghrib. Ada mbak. Nanti bablas ke maghrib, nggak sholat asar, lo tidur siang, jangan kelamaan. Iya, tapi tetep kan nyebelin. Lu kalau misalkan lagi tidur tiba-tiba ada orang berisik, pasti lu pusing. Ya tinggal tidur lagi lah. Apa susahnya sih? Ya kan orang kalau misalnya tidak suka dengan perkataan gue, ya udah. Emang perkataan gue mempengaruhi hidup mereka. Kalau gue nyebelin, misalnya omongan gue ada yang nyebelin, terus rekening mereka jadi berkurang gitu. Enggak kan? Terus Bisa jadi berkurang. Karena misalkan dia, aduh, aku stres gara-gara soleh-solihun, aku harus healing. Kemana? Ya habis uangnya. Nggak ada urusan, Ci. Omongan gue tuh tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, kecuali gue pejabat yang membuat kebijakan tiba-tiba, wah anggaran ini dipotong gara-gara gue ngomong. Nah itu baru berbahaya. Kalau gue cuma komentarin, ya itu mah cuma dinamika kehidupan aja. Iya, nah kalau misalkan itu diterapin sama Kang Soleh, bisa nggak Kang Soleh kagak usah ngomentarin orang? Kan nggak ada ngaruh-ngaruhnya, kalaupun Kang Soleh nggak ngomentarin orang juga, hidup Kang Soleh ya udah tetap berjalan. Tapi kan di kepala gue pengen diomongin, Ci. Emang berarti lu nya aja yang rese? Bukan gue yang rese, Ci. Ya gue mah mengungkapkan apa yang ingin gue katakan, Ci. Daripada dipendem, stres. Ayo. Tuh, ada masalah kayaknya di... Enggak ada masalah. Gue tidak menganggap ada masalah. Ibaratnya ya kayak pengen kencing, masa ditahan-tahan, Ci? Ya harus dikeluarin lah. Iya sih. Makanya gue hidup bahagia. Tapi dibalik kebahagiaan itu, Kang, banyak orang-orang yang menderita gara-gara Kang Soleh. Ya itu takdir mereka. Takdir mereka. Parah banget, dia yang menentukan takdir orang. Ya itu gue anggap sudah suratan Tuhan. Itu udah, terima aja. Jangan menyalahkan gue kalau ada hidup yang tidak enak di hidup orang lain. Itu mah ya salah lu sendiri. Berarti Kang Soleh ke depannya bakalan kayak begini terus? Nggak tahu, Ci. Kenapa? Kayaknya gue dari dulu juga begini sih. Kalau misalkan nanti ada yang beneran gedek sama Kang Soleh gimana? Ya diterima aja, resiko lah. Resiko? Iya. Udah dari dulu kok udah tahu gue resikonya, ya udahlah. Resiko lah maksudnya, ya udah. Kalaupun nanti ada yang marah atau gimana, ya udah, gue sudah tahu, maksudnya ya salah gue sendiri lah, paling gitu. Tapi emang sih beberapa omongan yang dari maksudnya beberapa omongan Kang Soleh itu emang kadang benar. Emang semuanya sih benar. Oh kan? Benar. Tapi yang tadi Aci bilang kayak enggak semuanya harus disampein gitu. Justru itu saatnya kita mengubah, Ci.
katakanlah yang benar walau pahit. Iya. Dibiasakan masyarakat kita itu. Masyarakat kita harus dibiasakan. Nah, pertanyaan Aci lagi. Kan udah nih, Kang Soleh semuanya ke orang-orang. Kenapa kayak ke pejabat-pejabat gitu Kang Soleh jarang? Karena gue nggak ngerti apa yang terjadi, Ci. Di balik itu. Tapi kalau ngerti? Ya kalau ngerti gue komentar. Gue tuh nggak ngerti kalau komentar-komentar politik. Gue nggak tahu yang di balik itu. Jadi gue nggak mau komentar hal yang gue nggak paham. Ibaratnya kayak gini loh, gue mau ngomongin apa ya misalnya, ngomongin soal sound nih misalnya, gue nggak tahu nih apa yang terjadi di balik ini orang-orang soundnya, gue nggak bisa ngomentarin, wah kerjaan lu nggak bener, kok ngerekam hasilnya jelek, gue nggak tahu, gue nggak ngerti bagaimana cara proses merekam audio, bagaimana apa sih yang terjadi di balik mixer itu, apakah orang-orang itu memang ternyata software rusak atau memang ternyata ada banyak kendala. Jadi gue nggak mau ngomentarin hal yang nggak gue pahamin. Ya gue mau ngomentarin yang gue lihat dan gue tahu itu aja. Gitu. Jadi biar aman. Kalau hal yang nggak gue ngerti mah gue takut misalnya. Wah, kok lu begini sih? Kan kita nggak tahu di balik keputusan dia itu ternyata ada apa. Takutnya gue malah salah gitu, sok tahu. Gue komentar. Kan emang. Tapi kan gue takut sok tahu ngomongnya emang sok tahu. Gue kan cuma ngomentarin hal-hal yang terlihat di depan mata. Yang misal mudah dipahami. Tapi kan tetap makna di balik, maksudnya kayak di depan matanya Kang Soleh tuh kayak gitu. Tapi Kang Soleh kan belum tentu tahu di belakangnya kayak gimana. Iya, cuma kalau ngomentarin sesuatu yang kompleks itu mendingan gue janganlah karena gue nggak paham juga. Ya gue kan yang gue komentarin hal-hal ringan aja. Iya. Orang aja terlalu mempermasalahkan. Lemah. Nah, gimana kalau Kang Soleh mulai ke situ supaya sebelnya tuh berasa. Kalau Kang Soleh hadir untuk menyelamatkan dunia. Kenapa orang-orang itu tuh nggak digituin juga sama Kang Soleh? Malas gue ngomongin politik, Ci. Kenapa? Nggak suka gue. Nambah urusan udahlah. Tuh. Tadi nyari-nyari urusan yang gimana sih maksudnya? Berarti kayak nggak adil dong, harusnya semuanya ya kan udah banyak yang ahlinya komentar gitu, ngapain gue ikut-ikutan? Komentar kayak ya udah ini aja kayak kan udah banyak Ci komentar yang gitu. Kalau orang lain udah melakukan kenapa gue melakukan? Maksudnya kan jadinya kayak gimana ya, biar rata. Nggak perlu juga Ci, udah banyak ahlinya Ci, males gue mau mikirin yang gitu-gitu pusing. Berarti nggak bakalan ke sono-sono? Kayaknya nggak tahu sih nanti. Ya sekarang mah nggak. Gue kan nggak pernah bisa berkomentar berapa tahun ke depan. Tapi misalkan temen yang ada kayak dia temennya Kang Soleh, misalkan pejabat gitu atau gimana, itu Kang Soleh omongin juga gak? Gue nggak punya teman pejabat. Serius? Temen gue yang agak seperti pejabat tapi kayaknya nggak tahu dia menganggap gue teman apa enggak ya. Nggak ada yang teman gue dari lama teman terus tiba-tiba ada nggak ya? Ada camat tapi kayaknya gue nggak pernah ketemu. Lucu banget Kang Soleh punya temen camat. Ada anak STPDN kan, terus gue tahu dia jadi camat sekarang. Iya. Ada temen gue aja itu yang beneran teman dan udah jadi camat. Tapi kan gak, gue nggak ngerti dia bukan di kecamatan gue, ngapain gue komentarin? Ngapain gue tinggal nggak di kecamatan gue, ngapain gue komentarin dia? Ya kali aja. Nggak ada teman gue yang pejabat, nggak ada, itu doang tuh camat. Misalkan dia lu sama-sama nyimpen nomor WhatsApp kan, terus dia kayak update statusnya nyebelin tuh. Enggak, gue udah lama nggak kontak dia, gue tahu dari grup aja. Si ini jadi camat di sini, itu. Udah nggak? Kok bisa sih gitu, nggak yang? Ya bisa lah dari STPDN, jadi wajar jalurnya gitu. Kirain julid juga. Nggak ada dah. Iya, itu kayak pejabat. Enggak, gue nggak banyak. Ya enggak, gue nggak bergaul sama itu kayaknya pejabat ya. Males sih. Kenapa harus pakai baju rapi? Kan enggak juga. Enggak. Iya, teman. Enggak ada kayaknya teman gue yang beneran teman. Emang pejabat harus pakai baju rapi? Ya iyalah. Nggak boleh? Kalau ke kantor kan nggak boleh pakai kaos lah, Ci. Polo shirt ya minimal. Itu juga kalau ke kantor mah nggak boleh, Ci. Emang nggak boleh? Ya iyalah. Kemeja ya? Iya. Baju safari ya? Apa sih? Itu. Yang warna-warna coklat. Iya, baju itu. Iya.
Baju safari itu mah satpam, Deng. Tapi Ci, yang sifat jelek gue yang lu nggak akan tiru apa Ci? Sifat jeleknya Kang Soleh. Ngomong terlalu jujur sih, Kang. Tapi gue juga gitu lagi kadang. Tuh kan? Gue kadang kalau ngomong ke orang kadang suka gitu. Tapi ngelihat orangnya, ngerti gak? Ya gue juga ngelihat orangnya, Ci. Enggak, kadang suka ini aja, langsung aja. Enggak ngelihat orangnya. Siapa? Enggak mandang. Semuanya sama Kang Soleh disikat. Enggak lah. Kalau Aci tuh kayak, oh masih segan gitu. Kang Soleh tuh kayak kagak ada segen-segennya sama orang. Karena gue tidak pernah bermaksud menjatuhkan, Ci. Ketika gue ngomentarin sesuatu yang kesannya orang itu jahat, gue cuma pengen komentar. Gue tidak ada tendensi menjatuhkan, tidak ada niat ini apa ngata-ngatain atau apa ya, karena kadang-kadang cuma keceplosan aja. Tuh iya kan, Aci juga kadang suka keceplosan. Nah tapi yang Aci hindari adalah keceplosannya keterusan. Jadi harus ngerem-ngerem gitu. Karena Aci pernah berdampaknya fatal. Apa? Ngapain? Kayak itu kayaknya udah kecampur emosi sih. Udah kecampur emosi sama orang, jadi kayak wah berantakan ini semuanya gitu. Makanya tipsnya Ci dari gua, kalau ngomentarin jangan pakai emosi. Gimana kita tahu? Ya kan kita ngerasain. Kalau kita udah sebel mah udah nggak usah dikomentarin. Nanti komentarnya bakal nggak bagus. Kalau gua mah komentar nggak pakai hati, maksudnya nggak marah. Gua cuma bilang ya kadang-kadang kalau misalnya gua ngomentarin sesuatu jelek, jelek ya udah. Bukan berarti gua jelek banget, enggak. Gue mah tanpa pakai emosi, gue mah biasa aja gitu. Iya. Jadi ngomentarin aja, nggak ada niat karena marah. Justru kalau marah mendingan jangan komentar, bahaya. Kalau kita melaksanakan sesuatu pakai emosi, itu nggak akan bagus hasilnya. Iya sih. Kalau marah kita mau komentarin sesuatu karena pakai emosi, nggak akan bagus. Misalnya mau nge-tweet sesuatu, terus kita marah banget. Nggak bagus, mendingan harus tahan dulu sampai tenang, baru kita pikirkan. Gue mah yang mungkin buat orang terdengar jahat, tapi gue tidak ada niat jahat di balik itu. Tipsnya adalah dikasih tips sama dia tanpa gue sadar. Tips supaya jadi soleh solihun. Tapi pernah nggak? Kan tadi Kang Soleh bilang nggak ada emosian. Ya udah kayak asal ceplos aja gitu. Dan nggak ada niat menjatuhkan. Tapi orangnya baper terus marah ke Kang Soleh. Pernah nggak? Nggak inget Ci. Kalaupun ada pasti gua mah nggak mengingat-ingat yang gitu-gitu Ci. Kalaupun ada yang marah ya udahlah, nggak usah dipikirin. Lah, misalkan marah dia. Ketahuan nih, misalkan ketahuan kayak marahnya tuh kayak misalkan ketemu. Oh, pernah. Tuh. Zaman gue di Rolling Stone. Minta maaf nggak Kang Soleh? Berapa tahun kemudian gue minta maaf. Pas ketemu, kan nggak ketemu langsung. Ya. Udah lama nggak ketemu. Pas berapa tahun, akhirnya dia sekantor, terus gue, sorry ya. Udah, setelah itu clear. Tapi enggak, maksudnya Kang Soleh tuh enggak langsung minta maaf, apa nahan, apa kan nggak ketemu. Gue cuma dengar dari orang, wah dia bete, kasihan. Itu pun gue tidak ada maksud menjatuhkan. Gue cuma menceritakan kejadian yang semua orang sudah tahu. Zaman dulu pokoknya ada di medsos. Ada kejadian di medsos, semua orang sudah tahu. Kalau dia begitu. Iya, kejadian itu. Nah, pas acara, ini pun cuma teman-teman dekat, acara-acara musik di Rolling Stone kan kecil. Ya gue cuma kayak cerita aja, menertawakan kejadian itu. Terus dianya baper. Iya. Marah. Iya, kata orang-orang marah. Terus akhirnya setelah berapa tahun. Kata orang-orang lagi, emang lu nggak ngerasain sendiri kan? Enggak. Kayak misalkan nggak ditegur gitu apa segala macam. Kan bukan yang ketemu sering.
Kenal tapi bukan yang ketemu sering. Tapi akhirnya pas ini ya udah gue minta maaf ya udah. Terus dianya gimana? Ya udah habis itu clear. Terus kapok nggak? Enggak. Iya iyalah nggak kapok. Orang sampai sekarang masih begitu. Kalau misalkan nggak dikasih tahu orang-orang, Kang Soleh sadar nggak kalau dia marah? Enggak. Gua dengar dari orang karena si ini bete gini marah. Terus, oh doang. Ya mau gimana? Komunikasi itu sifatnya irreversible, Ci. Apa tuh? Artinya nggak bisa ditarik. Ketika kita mengucapkan sesuatu, itu nggak akan bisa ditarik ucapan kita. Meskipun misalnya nih, lu, ya udah gua maafin, lu bakal tetap inget, Ci. Jadi buat apa gua berlarut-larut memikirkan hal yang udah gua katakan? Percuma, bakal mempersulit gua. Jadi karena itu tadi, karena gua tahu komunikasi itu sifatnya irreversible. Kalau kita udah salah ngomong, ya udah kita salah, udah nggak usah berlarut-larut. Aduh, aku salah ngomong, aku salah. Ya udah tinggal nanti kalau ketemu minta maaf udah. Karena gue tahu meskipun misalnya gue berusaha sekeras mungkin minta maaf, dia bakal masih tetap bete. Ya biarlah waktu menyembuhkan. Tapi berarti kan Kang Soleh udah tahu tuh kayak gitu, tapi tetap diulang komunikasinya. Iya kan kadang refleksi. Susah. Kalau orang udah punya prinsip hidup seperti itu, nggak bisa kita refleksi. Meskipun gue sadar gue jangan ngomong aneh-aneh, tiba-tiba terlintas di kepala, keluar aja. Nggak bisa ditahan. Cuman Kang Soleh yang bisa. Waktu itu aja kita pernah kerja bareng ya sama Hakor ya. Di off air kayak brand gitu. Dia doang yang ngatain ininya, brandnya, yang roasting brandnya. Karena nada gue tidak pakai itu tips. Emosi. Iya. Yang mendengar juga, oh ini mah bukan mau ngata-ngatain. Tetep mengucapkan aja. Fakta. Iya, tetap aja. Harusnya kan kita diundang sama dia nih, dibayar. Harusnya itulah, Ci. Orang bisa membaca niat gua. Apakah menjatuhkan atau ingin mencari hiburan. Aneh banget Kang Soleh nih. Ya karena gue tidak ada niat jahat sih. Jadi orang, makanya jangan pakai emosi. Ketika ngomong orang juga sadar, oh iya, ini mah memang niatnya bercanda. Berarti Kang Soleh nggak pernah emosian? Pernah. Tapi kalau gue emosi, mendingan jangan komentar atau apa. Karena segala sesuatu keputusan yang diambil berdasarkan emosi biasanya kita malu. Kayak misalnya dulu gue suka marah nih kalau misalnya ke restoran lama marah-marah, malu ujung-ujungnya. Jadi sekarang kalau misalnya ke restoran marah, mending gue sabar, tahan. Baru marah-marah di sosmed? Enggak, jadi tahan aja, udahlah. Kirain. Ya pasrah aja, semua udah ada yang ngatur, udah. Kalau zaman dulu ada orang misalnya ke restoran lama, gue marah-marah, Mbak kenapa sih lama gini-gini? Tapi jadinya malu ketika udah makan, hilang kan amarahnya. Ngapain gue tadi marah-marah ya, ini udah ternyata makanan enak. Jadi sekarang mah gue kalau ada yang bikin gue emosi, gue tahan aja, udah jangan marah dulu. Tahan dulu, nanti bakal, oh iya ternyata nggak seberapa. Mendingan ngomongin dengan ini. Kalau sekarang misalnya restoran lama gue, Mbak lama ya itu. Jadi dengan nada baik, orang bakal lebih malu. Enggak gue marah-marah. Mbak ini gimana sih lama banget? Gue cuma bilang, Mbak kok punya saya belum datangnya, tadi yang itu datang lebih dulu dari saya tapi udah datang ya. Orang bakal lebih nggak enak kalau kita ngomong sesuatu dengan sopan. Iya. Kalau kita marah-marah dia orang rese banget. Tapi kalau kita ngomong, Mbak ini kok, tapi kita ngomongin fakta. Iya. Orang malah oh iya maaf Pak. Gue belajar gitu sekarang. Kalau kita merasa ada yang bikin kita marah, kalau kita menanggapinya dengan lebih santai dan kita kayak malah nyindir, dia lebih ini. Nyindir berarti. Ya bukan, ya maksudnya kan dari mendingan gini. Mbak itu udah dateng tapi punya saya kok belum dateng. Udah lapar Mbak. Dihehehin tapi dianya nggak akan marah. Terus wah iya nggak enak lagi. Iya. Daripada gue, Mbak pelayanannya gimana sih nih? Orang dia kan bete. Tahu-tahu nanti di belakang diludahin aja makanan kita. Diludahin. Atau malah dia marah-marah, rese banget sih marah-marah.
Kalau kita bayar malah dia nggak enak. Gue sekarang belajar gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ini kita, misalnya pelayanan atau apa, kalau kita ngomongnya dengan lebih halus malah orangnya jadi nggak enak dan malah, ya Pak. Apa namanya? Merasa bersalah. Sarkas gitu ya? Bukan sarkas. Bikin dia merasa bersalah. Tuh, niatnya aja udah. Tapi niatnya jahat. Tapi kan salah. Iya sih. Lu nunggu lama, sejam nggak datang-datang makanan. Salah kan? Kalau yang orang yang di meja lain udah datang padahal dia lebih awal. Kalau kita marah-marah, dianya juga mengerjakannya dengan bete. Kalau kita baik-baik, Pak ini gimana ya gini. Guys, kayaknya aku sudah mulai terdoktrin. Sudah mulai terdoktrin. Justru gua tuh semua yang datang ke sini akhirnya bisa menerima. Ini kamuflase kan? Buat orang-orang pada setuju sama Kang Soleh. Aneh banget tiba-tiba nanti kalau Aci jadi kayak Kang Soleh juga ngomentarin orang-orang. Sambutlah, Ci. Sambut, Ci. Tidak usah dilawan. Jangan dilawan. Sambut, Ci. Jangan ditahan. Sambut, Ci. Aci kalau Aci boleh nanya nggak Kang? Apa tuh? Menurut Kang Soleh Aci nyebelin nggak? Enggak lah, Ci. Aci punya sesuatu hal yang bikin Kang Soleh marah gak? Maksudnya kayak pernah bikin Kang Soleh kesel gitu atau nih si Aci apaan sih gitu? Enggak, Ci, gue mah orangnya gak pernah kesel sama orang, Ci. Gak pernah kesel sama orang. Ya. Enggak, gue mah kalau sama temen ya udah, maksudnya gue mah selalu menganggap ya mungkin dia orangnya gitu, udah. Jadi udahlah, ngapain kesal-kesal juga, orang udah sifatnya begitu, jadi terima aja. Ya antara kalau nggak suka sama orang ya udah tinggalkan atau pasrahkan, terima aja. Atau omongin kan langsung ke orangnya. Nggak usah pakai kesel-kesel. Udahlah gitu. Berarti Aci enggak ya? Enggak, Ci. Ada teman gue lebih nyebelin soalnya, Ci. Oh iya, siapa? Ada teman dekat gue, Ci. Itu yang diperanin nama Ajis di Mau Jadi Apa? Si Marcel. Oh, yang waktu itu datang ke lokasi juga? Iya, itu si Ajis kan di film Mau Jadi Apa jadi karakter teman dekat gue. Nah, itu kayak gitu si dia itu. Kenapa datang boleh? Boleh datang ke lokasi syuting? Boleh, kan teman dekat. Tapi terlalu banyak kejadian. Ya nyebelin. Gue tuh nggak nyebelin, Ci, di pergaulan gue. Nah, dia lebih nyebelin, Ci. Nyebelinnya kayak gimana? Gue pernah nih ya. Waktu itu kan kita ngekos bareng di Cikoko di Jakarta Selatan. Temenin gue yuk ke Ambasador. Iya. Gue mau beli memory card buat communicator. Yang Nokia gitu dia. Datang ke satu toko, nanya memory card yang 512 kalau nggak salah. Apa 256 gitu. Gue lupa antar itu. Bang, ada nggak yang 512? Apa 256? Oh, udah nggak ada, Bang. Udah nggak diproduksi. Yaudah, datang lagi ke satu counter. Bang, ada nggak yang 256? Oh, udah nggak ada, Mas. Udah nggak diproduksi. Datang ke counter berikutnya. Mas, udah ada belum? Udah di counter satu gue udah bilang. Udah pas ke counter kedua, kayaknya nggak ada sale. Udah nggak dijual. Counter ketiga, Mas, ini ada nggak 256? Nggak ada, Mas. Adanya 512. Terus dia, udah beli 512 aja. Gue ngomong, udah beli 512, udah nggak dijual. Terus dia mulai bete. Terus, ya udahlah 512. Terus dia ribet. Ini aplikasinya gimana? Saya nggak mau yang ini. Ini terlalu banyak nih, saya nggak butuh aplikasi ini. Terus, iya Pak, nanti kita masukin dulu ininya memory card. Nanti bisa dihapus aplikasi mana yang nggak dibutuhkan. Iya, tapi saya nggak mau ini. Terus gue bilang, Sel, itu dibeli dulu. Nanti aplikasinya dihapus, dipilih sesuai yang dibutuhin. Terus dia marah. Lu kok dari tadi nyusahin gue sih? Dari tadi lu selalu menekan gue. Dari awal counter lu jadi dia merasa tertekan sama gue. Udahlah, ini gue mau ini dulu sama abangnya. Terus dari tadi kayak neken-neken gue supaya beli itu. Lah, kok gue yang disalahin sih? Aduh, gue ngebayangin Kang Soleh diomelin lagi kayak. Ya kan gue udah nemenin, udah jelas. Gak ada yang 256, tinggal 512 udah nggak diproduksi. Terus dia marah. Ikut mana sih? Jangan gini, gue jadi terganggu gini. Lah. Itu yang melakukan ku
prediksi. Itu. Iya, itu yang bikin. Tapi gua nggak senyebelin temen gua itu. Siapa tahu. Enggak, itu mah emang ya itu mah keterlaluan, itu mah udah ditemenin, udah jelas-jelas kan hal-hal yang udah dari awal. Nggak ada ini, nggak usah beli. Nggak ada ini, nggak usah dibeli. Nggak ada ini, kan gua ngomong bener. Terus kenapa gua jadi yang salah? Lah gua yang nemenin, malah gua dimarahin. Lu dari tadi kok kayak gitu sama gua neken-neken gua jadi nggak konsen belinya. Lah emang nggak ada barangnya, ngapain lu beli? Udah berapa toko gua bilang. Udah berapa toko udah nggak diproduksi, lu masih nanya-nanya aja. Berarti Kang Soleh emang dari dulu kayak disebelin orang, udah Enggak, itu aja. itu temen gue yang nyebelin itu. Ada banyak kejadian sama dia, semua orang pernah kena. Oh, iya. Gua mah nggak nyebelin, tapi temen gue itu nyebelin tuh di lingkungan gue itu tuh. Ya udahlah, kita bakal lanjut ngobrol lagi ya buat yang nonton di Taulani TV, terus dengerin full kontennya di aplikasi Noise, Noice. Gimana? Mau dengerin selengkapnya? Langsung aja dengerin di aplikasi Noise. Kalau belum punya, download sekarang di App Store dan Play Store. Ayo.